Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita akan menyimak sebuah kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh Ustadz Roni Nurismansah SSY. Kali ini kita akan membahas kitab Ushulus Sunnah dengan tema Fitnah Dajjal. Kajian ini diselenggarakan secara online dari Masjid At-Tauhid, Komplek Radio Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil. Mari kita simak apa yang akan beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga kita, dan kaum muslimin lainnya. Tafadhol masykur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa meniti jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menuntut ilmu, baik offline maupun online. Jadi keutamaan menuntut ilmu meskipun dengan media online atau daring lewat jaring internet dan semisalnya, ini tetap diharapkan kata para ulama mendapatkan keutamaan menuntut ilmu agama. Di antaranya adalah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, dan tariqan di sini lafalnya nakirah. Nakirah dalam syarat man, isim syarat, maka menunjukkan umum. Artinya jalan apa saja, baik jalan bertatap muka, jalan dengan cara belajar di pesantren, jalan dengan cara duduk di pengajian, atau baik dengan jejaring sosial, media dakwah, internet dan semisalnya, ini akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga teman-teman yang mendengar terutama pendengar setia Radio Roja Darussalam 106,7 FM dimanapun berada, mendapatkan keutamaan untuk terus belajar ilmu agama untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian rutin kita membahas kitab syarah dari Syekh Syatri hafizahullah taala terhadap matan Ushulus Sunnah Imam Ahmad, dan ini adalah perjumpaan kita yang ke-11. Kemarin kita berbicara tentang masalah syafaat, dan ada sedikit pembahasan yang belum dijelaskan tentang masalah syafaat. Bismillah, qala al-muallif hafizahullah taala. Kita bahas kemarin tentang syafaat, dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, seorang muslim sejati, menetapkan adanya syafaat hanya saja dengan beberapa syarat. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka syafaatnya tertolak, syafaatnya tidak diterima. Kemudian beliau menjelaskan, fa innal mu'tazilata wal khawarij nafau hadha naw'a minasyafa'ah. Adapun kelompok Mu'tazilah dan kelompok Khawarij, mereka menolak syafaat ini. Maksudnya syafaat bagi pelaku dosa besar yang sudah masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mereka menolak, enggak mungkin bisa dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu li annahu la yathbutu an yadkhula ahadun an-nar thumma yakhruj minha marratan ukhra. Enggak mungkin seorang yang udah masuk neraka kemudian keluar dari neraka. Limada qalu bidzalika li'annahum yarawna anna fa'ilal kabirati kafirun aw bimanzilatin bainal manzilataini bainal imani wal kufri wa man thama fa inna masirahu ilan nari khalidan mukhalladan fiha. Karena Khawarij dan Mu'tazilah berkeyakinan bahwasanya pelaku dosa besar ini termasuk orang yang keluar dari agama Islam.
Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir, pembunuh kafir, pezina kafir, pencuri kafir. Ini menurut sekte Khawarij, sehingga mereka bermudah-mudahan menghalalkan darah kaum muslimin, menghalalkan darah penguasa karena tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka kafirkan semuanya, sehingga mereka menghalalkan darah dan harta mereka. Begitu juga Mu'tazilah di dunia berkeyakinan pelaku dosa besar itu di antara sebuah tempat atau sebuah kedudukan manzilah baina manzilatain, antara iman dan kekufuran. Jadi mereka mengatakan pelaku dosa besar tidak beriman dan tidak juga kafir. Pembunuh tidak beriman, tidak kafir. Pencuri tidak beriman, tidak kafir. Jadi ada sebuah tempat di tengah-tengah antara keimanan dan kekufuran. Ini bid'ahnya Mu'tazilah. Mereka pengen, ya ini bancinya Khawarij. Khawarij gentle. Udah dosa besar kafir, udah. Tapi kalau Mu'tazilah masih malu-malu. Khawarij merah jambu. Pelaku dosa besar kafir enggak, tapi enggak juga beriman. Mereka menempatkan sebuah tempat baru di antara keimanan dan kekufuran. Sedangkan sebenarnya keduanya ini sepakat dalam satu hal, di akhirat dua-duanya berkeyakinan pelaku dosa besar di neraka selama-lamanya. Jadi sebenarnya intinya sama. Khawarij maupun Mu'tazilah berkeyakinan bahwasanya pelaku dosa besar di akhirat kekal di dalam neraka. Pencuri kekal di dalam neraka, pembunuh kekal di dalam neraka. Yang namanya kekal kan nggak mungkin keluar, Pak. Sehingga mereka menolak syafaat jenis ini. Mereka menolak hadis-hadis yang berkaitan dengan syafaat jenis yang terakhir ini. Fal khawarij yaqulun huwa kafirun. Orang Khawarij mengatakan orang-orang pelaku dosa besar kafir. Wal Mu'tazilatu yaquluna huwa fi manzilatin bainal manzilatain. Sedangkan orang Mu'tazilah berkeyakinan pelaku dosa besar di antara dua manzilah, dua kedudukan, tidak beriman dan tidak kafir. Wa marja'ul qaulain, dan muara kedua sumber tersebut ila syai'in wahidin wa huwa takhlidu fi nari jahannam. Tapi mereka sama-sama intinya, kesimpulannya mengkafirkan orang pelaku dosa besar kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ini diantara hal yang harus kita pahami, ya. Jadi diantara, ya, walizalika nafau an yakuna ba'dul ibad yakhruju minal jannati bisababi hadhihi syafa'ah. Sehingga mereka mengingkari enggak mungkin ada ceritanya pelaku dosa besar masuk neraka kemudian dapetin syafaat sehingga keluar dari neraka menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Li'anna hadza yunakidu aqidatahum wa ma yarawnahu. Karena bertentangan dengan ideologi dan keyakinan mereka. Wa man syahada annahum yuqirruna qaula thumma ba'da dzalika yusannifuna nusus binaan alaihi. Perhatikan. Ini metodenya ahlul bid'ah. Mereka, ya, menetapkan dulu keyakinan, menyimpulkan dulu kesimpulan, membuat statement terlebih dahulu, kemudian baru mereka mencari dalil-dalil yang sesuai dengan apa yang mendukung statement mereka. Fama wafaqa aqwalahum qabilu wa ma lam yuwafiqhu, ya, wa ma lam yuwafiqha awwaluhu aw jahadu aw ankaru. Apa yang sepakat, sesuai, ya, cocok dengan apa yang mereka ucapkan dan mereka yakini, oh ini benar, terima, hadis-hadisnya sahih. Sedangkan apa yang bertentangan dengan akidah mereka, keyakinan mereka, kesimpulan maupun statement pernyataan mereka, mereka tolak, mereka takwil. Maksudnya itu kayak gini loh, maksudnya itu kayak gini loh. Ini diantara keyakinan ahlul bid'ah. Sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah membaca Al-Quran, membaca hadis, dan mengambil kesimpulan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis. Tidak sesuai dengan hawa nafsu. Ini kan hawa nafsu, Pak. Mereka pokoknya pelaku dosa besar kafir, titik.
Sehingga hadis-hadis yang seperti ini mereka tolak. Padahal hadisnya sahih. Padahal hadisnya ya jelas, gamblang. Tapi inilah yang namanya hawa nafsu. Jadi orang yang diantara kata para ulama, penghalang kita mendapat hidayah yang paling besar adalah hawa nafsu. Kita sudah punya keinginan tertentu, sudah punya ya pendapat tertentu, sudah punya kecondongan tertentu, ketika bertentangan dengan dalil dia tolak. Banyak orang yang masih kekeh ya mengatakan rokok itu makruh, halal. Kenapa? Hawa nafsu. Al-Qur'an jelas. Ya, la taqtulu anfusakum, jangan bunuh diri kalian. Jelas merokok membunuhmu, haram sebenarnya. Begitu juga dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la darara wa la dirar, tidak boleh melakukan hal yang berbahaya. Ulama sepakat bahwasanya rokok haram. Bahkan ahli kesehatan tanya, dokter manapun mengatakan, Pak, rokok itu berbahaya tidak? Bilang berbahaya. Banyak orang yang ya menghalalkan kemaksiatan, melegalkan kebid'ahan karena hawa nafsu. Sedangkan kita, prinsip kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, sami'na wa ata'na. Apapun segala konsekuensi dalil kita jalani, meskipun kita penuh keterbatasan menjalankannya. Yang jelas kita terima terlebih dahulu. Mungkin sebagian kita ada yang masih merokok. Apa aku merokok? Haram, tapi ya anak masih berjuang. Ini masih mending, Pak. Ya. Ada yang masih berkemaksiatan. Ya, tapi dia meyakini apa hukum musik haram, cuman anak ya agak berat, anak ya sedikit-sedikit lah. Ya, ini meskipun kita bilang salah. Tapi ini lebih ya masih mending dibandingkan orang yang menolak ya, yang menolak ya dalil-dalil yang jelas. Dia bilang musik enggak haram, rokok enggak haram. Padahal jelas hadis-hadisnya, ayat-ayat Al-Qur'an, ya tafsirnya, kemudian hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentang syafaat. Alhamdulillah. Yang jelas kita meyakini kemarin ya, wa yajibul imanu bidzalika madama annahu qad thabata hadzal ma'na fi ahadits katsiratin bal huwa fil Qur'ani. Qala ta'ala man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnih wa qala wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adzinalah. Fadalla hadza 'ala itsbati syafa'ah. Sedangkan kita orang mukmin Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib mengimani ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk syafaat. Dijelaskan bahwasanya dalam surat Al-Baqarah 255 ya, ayat kursi, siapa tidak ada yang memberikan syafaat kecuali atas izinnya. Artinya ada syafaat. Ya, tidak bermanfaat syafaat di sisinya kecuali orang yang Allah ridhoi kepadanya. Surat Saba ayat ke-34 sudah kita bahas kemarin tentang hadis-hadisnya. Ini diantara hal yang harus kita yakini, bahwasanya apa? Bahwasanya ada yang namanya syafaat di hari kiamat. Termasuk syafaat bagi pelaku dosa besar yang masuk ke dalam neraka kemudian keluar menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini bukan dalil untuk bermudah-mudahan. Yang penting tauhid, yang penting iman. Dosa besar kerjain tidak masalah, nanti dapat syafaat. Beda. Karena ya neraka itu meskipun cuma transit sebentar, itu sebuah kerugian yang amat sangat ya berbahaya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ya kita berdoa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Selanjutnya kita bahas pokok pembahasan yang baru yang disebutkan oleh ya Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah rahimahullahu taala. Di antara hal-hal yang wajib kita imani, yang harus kita yakini, karena masalah ini banyak ditolak oleh sebagian kaum muslimin, yaitu tentang fitnah Dajjal di akhir zaman. Ya, qala al-Imam Ahmad rahimahullah fi kitabih Ushul Sunnah wal imanu annal masih ad-dajjal kharijun. Di antara hal yang harus kita imani bahwasanya nanti Dajjal benar-benar akan keluar. Maktubun baina ainaihi kafirun, dan tertulis di antara ya kedua matanya, artinya di atas kening atau dahinya tulisan kafir. Kaf kemudian alif fa ra.
wal ahaditsu lati ja'at fihi, dan juga mengimani semua hadis-hadis yang berbicara tentang Dajjal. Jadi di antara hal yang harus kita imani, bahkan uniknya para pendengar dimanapun berada, ittafaqul anbiya alaihi wassalam ala tahdhiri minhu. Semua para nabi, nggak ada yang nggak, itu pasti memperingati umatnya dari fitnah Dajjal. Berarti itu sesuatu yang udah ma'ruf dan dikenal di kalangan para nabi. Bukan dongeng, bukan kisah sebelum tidur, bukan hayalan, tapi benar-benar kelak akan terjadi dan harus kita imani. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari dan Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nabiyyin illa wa qad hadzara ummatahu al-masihad dajjal." Tidak ada seorang nabi pun melainkan dia pasti memperingatkan umatnya dari fitnahnya Dajjal, bahayanya Dajjal. Dan di sini sahih, riwayat Al-Bukhari dalam sahihnya. Wa ja'atil ahaditsu bi syai'in min sifati, dan banyak hadis berbicara tentang sifat-sifat Dajjal. Ya, jadi Dajjal ini adalah seorang makhluk manusia yang dia akan menjadi fitnah, ujian, cobaan di akhir zaman. Dan ini realita. Ini harus kita yakini. Sebagian menolak karena nggak ada dalam Al-Quran. Padahal sumber hukum Islam itu dua, Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita hanya mengandalkan Al-Quran saja, meninggalkan hadis nggak boleh. Bagaimana kita tahu cara sholat kalau hanya mengandalkan Al-Quran? Bagaimana kita tahu cara umrah dan haji kalau kita hanya mengandalkan Al-Quran? Jadi harus digabung antara Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sifatnya disebutkan oleh Syekh di sini, "Famin sifati anna ma'hu jannatan wa naron." Nanti di akhir zaman Dajjal akan datang membawa surga dan neraka. Membawa surga dan neraka. Dan ini ujian. Karena surganya Dajjal adalah neraka, dan nerakanya Dajjal adalah surga. Jadi kita nggak bisa hanya mengandalkan pandangan. Betapa banyak orang yang masih merokok, melihat dengan jelas merokok membunuhmu. Karena itulah harus dengan ilmu. Karena terkadang pandangan kita tertipu dengan fata morgana. Banyak orang yang kelihatan soleh, pandangan, ternyata di balik itu dia nggak soleh. Banyak di antara orang yang kelihatannya nggak soleh, tapi ternyata di balik itu dia punya ketakwaan yang tidak dimiliki oleh banyak manusia. Sehingga pandangan kita terbatas. Begitu juga kalau kita punya ilmu nih, Dajjal datang dia bawa surga neraka, kita punya ilmunya, yang dibawa oleh Dajjal itu berbanding terbalik dengan hakikatnya. Wa annahu yad'un nasa ila ta'lihihi, dan kemudian Dajjal akan mengajak manusia untuk menyembahnya, menjadikannya Tuhan. Awalnya dia mengaku nabi, kemudian dia mengaku sebagai Tuhan, sebagai ilah. Wa annahu ya'ti wa yaduru 'alal buldani fi zamanin mutaqaribin. Kemudian Dajjal mendatangi semua tempat di bumi dalam waktu yang singkat dan cepat. Wa annahu idza kharaja 'aliman nasu bi khurujihi bi waqtin qasir. Kalau dia sudah keluar, manusia akan mengetahui tentang keluarnya Dajjal dengan waktu yang singkat. Wa annahu yad'un nasa ilal imani bih. Dajjal mengajak manusia untuk beriman kepadanya. Wa annahu yadkhulu jami'al buldan illa Makkah wal Madinah, dan dia akan memasuki semua kota, semua negara, semua desa, semua kampung, termasuk kota Palembang yang kita cintai ini. Semoga Allah jaga kota ini, kecuali dua kota, yaitu Mekah dan Madinah.
Wa annahu idza jaa ilal madinati jaaha ala nakbin min niqabiha fa kharaja minal madinati kullu kafirin wa munafiq. Ketika tiba di Madinah, ya, ketika Dajjal tiba di Madinah, ya, dia mendatangi salah satu jalan di antara jalan-jalan menuju kota Madinah, kemudian bergoncanglah kota Madinah karena Dajjal 3 kali goncangan. Kemudian keluarlah dari kota Madinah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dalam sebuah hadis dikatakan, ya, hadis Bukhari dalam sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, laisa min baladin illa sayata'uhu dajjal. Tidak ada sebuah negara, sebuah kampung, sebuah kota melainkan akan disinggahi oleh Dajjal. Illa Makkah wal Madinah, kecuali 2 kota Mekah dan Madinah. Laisa lahu min niqabiha naqbun illa alaihi al malaikatu safina yahrusunaha. Tidaklah jalan kota Madinah melainkan di sana ada malaikat yang sedang berbaris dengan pedang-pedang yang terhunus. Dajjal enggak bisa masuk. Ya. Karena ada malaikat yang menjaga kota Makkah dan Madinah di setiap jalan-jalannya. Karena enggak bisa masuk, summa tarjuful madinatu bi ahliha thalatha rajafat. Kemudian, ya, berguncanglah kota Madinah sebanyak 3 kali, ada gempa. 3 kali. Fayukhrijullahu kulla kafirin wa munafiq. Dan Allah mengeluarkan dari kota Madinah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, yang kemudian mereka akan menjadi pengikutnya Dajjal. Hatta yu'mina bihi, sampai akhirnya pengikutnya beriman dengan Dajjal. Wa yakhruju rajulun min ahli sunnati wal Islam fayujadiluhu wa yunakishu. Kemudian datang seorang pemuda, seorang muslim, yang dia mendebat dan berargumen dengan Dajjal, berdiskusi dengan Dajjal. Fayaqulu Dajjalu linnas, bulan Dajjal bilang sama manusia, ala urikum, kalian mau saya kasih pertunjukan enggak? Ya, kemudian thumma ya'muru bi syakkihi nisfaini. Kemudian Dajjal membelah laki-laki pemuda muslim tadi menjadi 2 bagian. Fayamurru min bainahuma, kemudian dia berjalan melewati 2 bagian yang terbelah tadi. Terbelah 2. Dajjal lewat di tengah-tengahnya. Tsumma yu'iduhu marratan ukhra, ketika Dajjal udah lewat, kemudian orang tersebut tiba-tiba, ya, nyambung lagi, nyatu lagi. Fayaqulu dzalika rajul, tapi lihatlah orang ini muslim, dia mengatakan, al-ana zdadtu imanan wa yaqinan annakal kadzdzab alladzi akhbara anka Rasulullah. Tambah yakin aku kalau engkau adalah Dajjal, sang pendusta yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma la yumakkinu minhu ba'da dzalik. Kemudian Dajjal pengen, ya, menimpakan bahaya lagi sama laki-laki tersebut, tapi Dajjal enggak bisa. Ini, ya, sedikit disebutkan di sini dan saya kumpulkan dari kitab-kitab yang lain, di antaranya Asyratus Sa'ah, ya, yang lengkap tentang masalah tanda-tanda hari kiamat. Di antara tanda-tanda hari kiamat yang besar adalah munculnya Dajjal. Ciri-ciri Dajjal. Jadi Dajjal punya ciri-ciri yang sudah kita singgung dan kita ulang kembali. Yang pertama, dia adalah laki-laki, bukan wanita. Jadi kalau ada perempuan ngaku Dajjal, udah bohong dia mah. Ya, mungkin Dajjal pembohong. Karena Dajjal itu kan artinya pembohong. Semua pembohong namanya Dajjal, tapi Dajjal yang kita bahas adalah Dajjalnya akhir zaman. Dan pembohong dalam masalah agama, yang ngaku nabi palsu, yang ngaku sebagai Tuhan, ya, itu dalam cara bahasa artinya Dajjal. Kemudian matanya 2. Ingat, ya, sebagian kita nih terlalu termakan konspirasi, Pak. Mata 1, wah, itu langsung Dajjal. Padahal Dajjal itu matanya 2. Dari mana Dajjal mata 1? Dajjal itu matanya 2, bukan 1, tapi 1 sebelah kanannya buta, dengan mata yang hampir keluar menonjol.
seperti buah anggur yang sedang keluar matang. Dan mata satunya lagi cacat, rabun, dan ada seonggok daging yang tumbuh di atas mata kirinya. Kita melihat betapa seramnya orang itu. Cuman kalau kita nggak kuat iman, kita menjadi pengikutnya, jadi followersnya. Ini yang kedua. Jadi matanya buta dan rabun. Jadi nggak benar semua dua-dua matanya. Tapi yang paling parah adalah mata sebelah kanan yang menonjol, seperti buah anggur yang menonjol. Kemudian yang ketiga, tertulis di keningnya kafir. Jelas. Kafirun. Atau dalam riwayat yang lain kafaro, terpisah huruf kafnya, huruf hijaiyahnya. Kafaro. Dan uniknya, yang melihat itu bukan hanya yang bisa baca. Jadi kalau ada orang yang nggak bisa baca huruf hijaiyah, Pak, tetap bisa membaca tulisan di kening Dajjal. Ini kafir. Meskipun dia nggak melek bahasa, dia nggak bisa baca, tetap bisa dibaca oleh orang-orang yang melihat Dajjal. Ustadz, nggak mungkin ada yang mau beriman dengan Dajjal sedangkan terlihat jelas kafirun. Apakah mungkin orang merokok sedangkan jelas tertulis merokok membunuhmu? Nah, inilah sama jawabannya. Jadi meskipun ada jangan nggak gitulah. Setiap yang nggak merokok juga mati. Ini itu mungkin gimana kan? Terlalu berbaik sangka tidak pada tempatnya. Karena tidak punya ilmu tadi. Nggak belajar tentang fitnah Dajjal. Kemudian yang selanjutnya rambutnya ikal, keriting. Alhamdulillah lurus ya. Afwan kalau ada teman-teman yang keriting di sini. Tapi kita alhamdulillah matanya nggak buta, jadi bukan Dajjal. Kemudian kulitnya merah, kemerah-merahan. Kemudian pendek, badannya pendek. Jadi kalau dia tinggi 2 meter pemain basket itu bukan Dajjal. Kemudian badannya besar, pendek besar. Masa pendek besar itu gembul gitu ya. Dan dia kakinya bengkok. Kakinya itu berjarak jauh membentuk O, cacat, letter O itu. Dan kakinya kayak gini lah kakinya. Jadi bengkok keluar. Dan dia agak sedikit bungkuk dengan dada yang bidang. Dan dia mandul, tidak punya anak. Ini Dajjal. Udah terbayang betapa buruknya fisik Dajjal. Dan Dajjal nanti muncul dari Iran, dari Khurasan. Jadi Pak, kalau dapat beasiswa anak-anak di Iran nggak usah nanti keluar Dajjal di sana. Dalam riwayat disebut min Khurasan, dari Iran, dari arah timur, bukan di segitiga Bermuda kayak konspirasi teori-teori ya. Ini kenapa segitiga Bermuda banyak pesawat yang hilang? Ada Dajjal di sana. Enggak. Dajjal ada di daerah timurnya Saudi, Najdnya Saudi, yaitu di daerah Iran. Dan dia akan diikuti oleh 70.000. Dalam hadis yang lain 80.000 orang Yahudi Asfahan atau Asbahan dengan jubah tebal bergamis dan topi perang, dan kebanyakan pengikutnya adalah orang-orang non-Arab, orang-orang Turk bermata sipit, berkulit putih dan semisalnya. Termasuk mungkin orang-orang Korea kalau sekarang ya. Dan kebanyakan adalah wanita. Karena wanita lemah. Ini diantara para pengikut Dajjal. Kemudian kita bahas bagaimana Dajjal di muka bumi. Setelah Dajjal keluar, dia berada di bumi selama 40 hari. Berapa hari?
40 hari. Tapi 1 hari seperti 1 tahun. Sisa 39 hari. 1 hari seperti 1 bulan. Setahun, sebulan, 38 hari. Dan 1 hari seperti sepekan. Sebulan, setahun, sebulan, sepekan, dan 37 hari. Jadi totalnya berapa hari, berapa pekan? Berapa hari, berapa bulan? Setahun, sebulan, sepekan, tambah 37 hari. 37 berarti buang jadi berapa bulan? 37. Sebulan 7 hari. Berarti setahun 2 bulan 1 pekan 7 hari. 7 hari seberapa pekan? 1 pekan. Berarti jadi 2 pekan. Jadi setahun 2 bulan 2 pekan. Kalau kita main matematika, tapi prakteknya wallahu a'lam. Ya. Kemudian dia keliling dunia, membawa keburukan, membawa fitnah, ya, masuk ke beberapa daerah. Inilah dikenal dengan Al-Masih. Karena masih itu artinya berjalan dengan cepat, mengalir ke segala permukaan bumi. Al-Masihud Dajjal. Kemudian ada yang menyebutkan dia nggak bisa masuk kota Makkah dan Madinah, dan ada 2 tempat lagi yang ternyata tidak dimasuki Dajjal dalam sebuah hadis yang lain. Siapa yang bisa menyebutkan? Ada 2 daerah atau 2 tempat yang tidak dimasuki Dajjal. Masjid yang ketiga apa? Masjid yang ketiga yang terbaik, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini pun juga tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Dan yang keempat, Masjid At-Tur. Ya, Masjid At-Tur. Ini dah 4 tempat, kalau kota 2, ya 2 dan 2 masjid. Kemudian kita bicara tentang fitnah dan bahayanya Dajjal. Dajjal, ya, itu akan mengaku sebagai nabi, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Dan dia memiliki hal-hal yang luar biasa. Dia bisa menurunkan hujan dalam sekejap. Bisa, ya, menimbulkan kegersangan dalam sekejap. Dia membawa roti sebesar gunung. Dia membawa banyak sungai-sungai air. Orang yang kekeringan pengen air, Dajjal kasih. Sehingga banyak pengikut Dajjal yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama kaum wanita yang lemah hatinya. Bahkan di antara keistimewaan atau hal luar biasa yang bisa dikerjakan oleh Dajjal, menghidupkan orang yang mati. Meskipun dalam hadis yang lain menjadikan setan menyerupai wujud orang yang sudah meninggal. Kau pengen ketemu sama siapa? Orang tua saya. Muncul orang tuanya di hadapan dia, beriman. Kapan ketemu siapa? Mantan. Muncul mantannya. Ya. Intinya semua keinginan, apalagi wanita yang mungkin punya banyak keinginan, didapetin, langsung beriman. Inilah lemahnya iman, ya. Orang-orang yang hanya menginginkan apa yang kita inginkan. Hidup itu, teman-teman, bukan soal mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi hidup itu soal bersabar ketika gak dapat apa yang kita inginkan, dan bersyukur ketika mendapatkan apa yang kita inginkan. Tidak setiap apa yang kita inginkan kita dapatkan. Atau bisa jadi perlu waktu, sehingga orang yang beriman akan, ya, tenang hatinya, akan bahagia. Dia antara syukur dan sabar. In asabahu sarra syakar, in asabahu dara sabar. Kalau ditimpa kesusahan dia bersabar, ditimpa kenikmatan dia bersyukur. Ini orang-orang mukmin yang sebenarnya. Jadi nggak ada istilah mukmin nggak bahagia. Kita lanjutkan tentang Dajjal. Ya. Sehingga intinya dia melakukan apa saja agar orang-orang percaya dengan dirinya, dan dia membawakan surga dan neraka. Dan pesan Nabi SAW, kalau kita bertemu dengan Dajjal,
dan sudah dihadapkan antara surga dan neraka, pilih neraka. Bismillah. Pilih nerakanya Dajjal. Kita pejamkan mata, kita minum airnya, ternyata airnya sejuk. Ya. Karena kata mereka itulah keimanan, kan ujian. Apakah benar kita mengimani sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ataukah yang tampak di hadapan kita saja? Karena keimanan itu artinya bermain adalah hati, keyakinan yang kadang nggak tampak. Kita belum tampak bagi kita surga neraka, tapi kita imani. Kebangkitan kita imani. Kalau seandainya kita hanya mengimani yang tampak-tampak saja, orang kafir pun akan beriman. Tapi inilah namanya ujian keimanan. Ya, percaya atau nggak percaya, yakin atau nggak yakin. Mau 10.000 sekarang atau 10 juta nanti, kita kan langsung 10.000 sekarang, karena kita nggak yakin, nggak beriman sama orang ini. Bohong Ustaz ini, mana mau Ustaz saya 10 juta. Tapi orang yang beriman mau dunia yang sekarang atau akhirat surga yang kekal nanti. Orang-orang yang nggak beriman enak sekarang, nanti belum pasti. Ternyata zong, ternyata prank. Habis nonton YouTube misalnya. Orang yang beriman akan langsung memilih dia keimanan, ya akhirat, negeri yang abadi, yang udah kita yakini, meskipun belum kita lihat dunia di depan kita lihat. Ini namanya keimanan. Kalau cuman kita mengimani yang lihat-lihat saja, nggak ada ujian di sana Pak. Semua orang udah percaya, udah kelihatan kok. Ini namanya kepercayaan. Ya, kita percaya dengan hal-hal yang tidak kita lihat. Kita yakin bini kita ini baik-baik, tidak tahu kita di rumah dia ngapain. Percaya, itu namanya iman. Percaya. Kalau kita harus monitor 24 jam baru percaya, belum beriman, nanti belum percaya, masih seuzon. Kita lanjutkan, ya. Sekarang bagaimana cara kita berlindung dari fitnahnya Dajjal? Tentu saja dengan belajar ilmu agama. Karena kita paham bahayanya Dajjal. Dan saya ketika awal kenal dakwah sunnah, pengen jumpa dengan Dajjal. Ya, meet and greet. Karena penasaran. Ya. Ketika saya semakin belajar, baru sadar itu adalah cita-cita yang bodoh. Yang namanya bahaya, kita harus jauhi. Fitnah, ujian. Kita nggak tahu kalau ketemu Dajjal kita jadi pembelanya atau pelindungnya, sama-sama nggak benar. Karena itu kita harus berdoa, ya Allah jangan sampai kita meninggal ketemu Dajjal. Karena kita nggak kuat, iman kita nggak tahu. Ini antara hal yang harus kita pahami. Jangan bercita-cita ketemu dengan Dajjal, ujian. Kata Nabi SAW, kalau udah ada kabar Dajjal datang, kunci rumah. Kalau punya ruang bawah tanah, masuk ke ruang bawah tanah. Intinya sembunyi. Kalau bisa pergi ke gunung-gunung yang tinggi, pergi ke gunung-gunung yang tinggi. Jangan sampai ketemu. Karena zaman fitnah. Banyak orang di Palembang, di Indonesia, kalau ada nabi palsu, semua orang kadang ada yang percaya. Imannya. Ya. Jadi belajar ilmu agama. Kalau kita punya ilmu agama, kita tahu ini Dajjal yang disebutin oleh ustadz di pengajian, dia nggak beriman dengan Dajjal. Itu teorinya. Yang kedua, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala setiap dalam sholat sebelum salam. Sudah kita bahas ya. Ketika bahas alam barzakh, di antara doa yang disunnahkan sebelum kita salam selesai dari sholat kita adalah ucapan doa yang diajarkan Nabi SAW dan banyak versinya. Di antaranya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar atau min azabi jahannam. Ini banyak versinya.
wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Berlindung dari 4 hal. Dari neraka, dari azab kubur, dari fitnah hidup dan fitnah mati. Fitnah hidup diantaranya adalah harta, wanita, tahta, termasuk anak-anak dan istri. Itu fitnah, ujian. Popularitas, ya, kedudukan, ujian. Dan fitnah mati termasuk fitnah kubur, pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir yang sudah kita sebutkan ya di episode-episode ya sebelumnya. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah dari fitnahnya Al-Masih Dajjal. Dari fitnahnya Dajjal. Artinya Dajjal keburukannya disamakan dengan neraka, dengan azab kubur, dan dengan fitnah-fitnah di dunia dan di akhirat. Kemudian cara yang ketiga berlindung dari fitnah Dajjal adalah menghafal beberapa ayat dalam surah Al-Kahfi. Dan ada 2 versi. Ada disebutkan adalah 10 ayat yang pertama. Dalam hadis yang lain 10 ayat terakhir. Yang mana yang benar? 10 pertama, 10 terakhir. Para ulama diantaranya menempuh metode jamak, mereka gabungkan. Artinya 10 pertama dan 10 terakhir. Kita hafalkan. Ini yang ketiga. Yang keempat, tinggal di kota yang tidak dimasuki Dajjal. Di mana? Makkah dan Madinah. Di Makkah dan di Madinah. Dan yang terakhir adalah kabur. Berlari, kabur, pergi kalau mendengar kedatangan Dajjal. Jangan kepo. Mana ya? Penasaran. Kan kita sering kepo. Dulu zaman saya kecil dulu ada pertunjukan sulap-sulap gitu ya. Yang dikubur berapa hari hidup ada ya. Yang pakai jin atau kuda lumping dan semisalnya. Kalau kita kan penasaran, ngelihat. Ya kalau Dajjal jangan penasaran sama Dajjal. Ya, balik ke rumah, lockdown, karantina, isolasi mandiri. Karena Dajjal lebih berbahaya daripada COVID-19. Kalau COVID-19 saja yang merampas dunia kita, waliyadzubillah. Tapi Dajjal itu justru berbahaya, merampas dunia dan akhirat kita. Khawatir kita, jangan ngerasa sok-sok gentle iman kita. Ya. Jangan kita dengan orang-orang yang pintar ngomong aja kita tersepona, padahal akidahnya buruk, keyakinannya nggak benar, cuman jago ngomong, kita langsung ikuti, kita langsung jadi followersnya. Bagaimana dengan orang yang bisa mendatangkan hujan, ya, menghilangkan kesuburan dan kegemburan sebuah tanah langsungnya di gerbang, ya, gersang kering kerontang, ya, berat. Menghidupkan orang yang sudah mati, apalagi yang kita cintai, aduh, udah. Untuk kebanyakan kaum wanita yang lebih mengedepankan perasaan. Jadi ini diantara hal-hal yang masih berkaitan dengan masalah Dajjal. Wa qila lahul masihu li'annahu yaduru 'alal buldani wa yasihu fiha. Dan dikatakan Al-Masih, kenapa Dajjal dinamakan Al-Masih? Karena beliau saha, artinya berpindah-pindah dengan cepat ke beberapa negeri dan daerah. Akan tetapi sebagian ulama mengkritik ya penyebab atau sandaran penyebab namanya Al-Masih dari sisi ini. Yang benar adalah Al-Masih terhapus dari kata Al-Mamsuh, karena wazan fa'ilun terkadang wazannya maf'ulun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rajimun bimana marjum. Qatilun bimana maqtul.
Terkadang wazan fa'il artinya maf'ul, ya, yang jadi objek, yang dikenai perbuatan. Sehingga masih artinya mamsuh, yang dihapus apanya? Ainuhu, matanya. Maksudnya matanya buta. Sebagaimana kata Nabi SAW, ya innahu dajjal mamsuhul ain. Mamsuhul ain, al-masih dari kata al-mamsuh. Dan dajjal dari kata dajalam, da jim lam yang artinya adalah kazib, ya. Dajjala artinya kazaba, dajjal bimana kazab. Kadzibun laisa bisadiq, dia pendusta dan bukan orang yang jujur. Faqad jaa fil ahadits wasuhu bi annahu a'war wa anna Allah jalla wa ala laisa bi'awar. Terdapat hadis yang menyebutkan sifatnya Dajjal, sudah kita bahas di awal-awal tadi, bahwasanya Dajjal itu a'war. A'war itu artinya ya matanya buta. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah buta. Wa indahu jannatun wa nar. Dia membawa surga dan neraka. Man dakhala fi jannatihi wajada nar wa man dakhala fi narihi wajada 'ishatan hani'atan. Siapa yang masuk ke surganya Dajjal, dia dapetin prank, zong, ternyata isinya adalah neraka karena pendusta. Dan siapa yang kekeh kuat imannya milih masuk ke nerakanya Dajjal, dia mendapatkan kehidupan yang tenang dan bahagia, surga. Ini tentang masalah Dajjal. Dan kita lanjutkan kemudian dari matan usul sunnahnya. Wal imanu bi anna dzalika kainun wa anna Isa bin Maryam yanzilu fayaqtuluhu bi Babiluddin. Wal imanu ya qaulun wa amal. Ini kita bahas nanti. Kemudian kita harus mengimani bahwa Nabi Isa alaihi salam putra Maryam, dan tidak ada nabi yang disebut namanya di Al-Qur'an melainkan selalu disebut dengan bin, kecuali Nabi Isa alaihi salam. Ini bantahan kepada kaum Nasrani yang mengatakan bahwa Nabi Isa ya adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala, ibni Maryam, dia anaknya Maryam. Dan bantahan juga ya bagi orang-orang yang menghinakan Nabi Isa, seperti orang-orang Yahudi ya yang mengatakan Nabi Isa adalah anak zina dan semisalnya, ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disebutkan dalam Al-Qur'an beberapa kali namanya. Dan sekarang beliau berada di langit ya yang kedua, menunggu saatnya turun untuk turun ke dunia. Dan beliau akan turun dan membunuh Dajjal. Di antara tugas Nabi Isa di akhir zaman adalah membunuh Dajjal. Jadi Dajjal nggak bisa dibunuh oleh siapapun. Ustadz bombe kayak Dajjal enggak, ya. Karena siap saat ini samurai untuk bunuh Dajjal. Jangan terlalu husnuzon sama keimanan diri. Miskin sedikit, aduh sudah menghalalkan segala cara. Ya, hilang dompet sedikit, kepikiran mau ke dukun. Iman kita rendah. Ya, jangan merasa iman itu tinggi. Karena kita merasa iman kita rendah, kita selalu belajar. Tawakal kita kurang. Ketika kita dicopet atau ada musibah, pertama kali yang kita hubungi siapa? Ya, artinya iman kita masih banyak PR-nya. Kita belajar masalah akidah, ya belajar masalah hal berkaitan dengan tauhid, asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini harus. Dan enggak boleh vakum. Meskipun saya ngisi kajian banyaknya fikih, ya karena sudah banyak kajian tauhid, sehingga yang lain butuh kepada fikih. Kalau pengennya saya pengen tauhid, ajar tauhid terus saja.
Cuman kalau semua ngajar tauhid, gimana orang yang belajar tentang fikih muamalah? Gimana orang masalah fikih rumah tangga? Gimana orang mau belajar fikih ibadah, fikih taharah, fikih salat, fikih umrah dan haji? Ya. Karena itulah kita ajarkan fikih pun tetap masukkan tauhid. Jadi penting masalah keimanan. Dan bukan tauhid itu bukan hanya tentang masalah iman, tauhid terbagi jadi 3 selesai, tidak. Kesabaran masuk dalam kitab tauhid. Kalian perhatikan kitab tauhid. Syukur masuk ke dalam tauhid. Artinya luas pembahasan tauhid yang harus senantiasa diulang-ulang. Sekarang kita berbicara tentang Nabi Isa alaihi salam. Sebagaimana Dajjal, beliau juga seorang laki-laki. Dan beliau berkulit merah. Dalam hadis yang lain berkulit coklat. Ulama menggabungkan merah sama coklat hampir-hampir mirip. Artinya sawo matang, kadang kemerah-merahan. Sebagian riwayat mengatakan hadisnya sebagian mengatakan rambutnya ikal, keriting. Dalam hadis yang lain rambutnya lurus. Ya, cuman wallahu alam, ada yang lebih menguatkan rambutnya lurus. Cuman ini permasalahan yang tidak terlalu penting persisiannya, karena bicara tentang karakter fisik saja. Dan dadanya lebar bidang dan perawakannya sedang. Kalau Dajjal tadi apa? Badannya tinggi atau pendek? Pendek. Nabi Isa alaihissalam seperti posturnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tidak tinggi dan tidak pendek. Kalau dia berdiri di antara orang-orang yang pendek, dia nggak terlalu terlihat tinggi. Dan kalau dia berdiri di antara orang-orang yang tinggi, dia tidak terlihat pendek. Sedang, ideal. Dan beliau tampan. Ganteng. Siapa sahabat yang mirip Nabi Isa alaihissalam? Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, beliau berjumpa dengan Nabi Isa alaihissalam di langit yang kedua. Dan beliau mengatakan Nabi Isa mirip sahabat bernama siapa? Ada yang tahu? Yang tahu saya kasih ini satu botol minum. Namanya Urwah. Urwah. Bukan Urwah bin Zubair, tapi Urwah bin Mas'ud. Kemudian rambut beliau lurus dan panjang sebahu, melewati cuping. Kalau dilerai itu sampai ke pundak, bahu. Seperti rambut siapa? Sudah belajar sama Ustaz Nur Fitri Hadi ya? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, rambut beliau juga sepundak. Berarti kita nggak mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam, rambut kita pendek. Ya nyunah antum ini. Rambut atau pendek soalnya. Enggak seperti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kita katakan bahwasanya mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah mengikuti dalam hal-hal yang menjadi bagian ibadah. Nabi tidak berpahala dengan rambut panjangnya, sehingga kita tidak diperintahkan mengikutinya. Karena itu namanya adat. Jadi selera. Nabi nggak suka ini, Nabi nggak suka daging dop misalnya. Bukan berarti kita jadi bilang makruh daging dop, tidak, itu selera. Ini harus dibahas. Karena kita bahas tentang masalah mengagungkan sunnah. Dan beliau turun di timur Damaskus, tepatnya di Menara Putih, yang kata ahli sejarah sekarang itu terletak, itu menara masjid jamek-nya Damaskus. Warna putih. Turun dari sana, dari langit, dengan pakaian atas bawah yang beraroma wangi za'faron. Di kanan kirinya ada 2 malaikat, dan tangan beliau ada di antara pundak atau sayapnya malaikat. Dan beliau berkeringat bercucuran sebagai permata dan manik-manik mutiara.
Ya, masya Allah keringatnya. Dan kalau beliau menundukkan kepala, jatuhlah keringat tadi. Dan beliau bernafas dengan nafas yang memiliki aroma, bau yang kalau tercium oleh orang kafir meninggal orang tersebut. Dan aroma mulutnya itu tercium sejauh mata memandang. Dan dia datang ke dunia atau turun ke dunia untuk membunuh Dajjal. Di antara ya tugas utamanya. Kemudian di antara tugasnya yang lain apa? Menghancurkan salib-salib. Membunuh apa? Khinzir, pig, babi-babi. Kemudian yada'ul jizyah, meniadakan upeti, ya, menghapus upeti. Upeti itu adalah pilihan kedua dalam jihad. Yang pertama Islam, yang kedua jizyah, yang ketiga perang. Nah, nanti dihapuskan pilihan jizyahnya. Jadi antara Islam atau perang. Nggak ada lagi jizyah. Dan beliau nanti ketika bertemu dengan Dajjal ya meleleh seperti garam yang larut dalam air. Kemudian Dajjal pergi, ya Nabi Isa kejar dengan membawa tombaknya, dan nanti di gerbang Lut, ya di Babi Lut di Suriah, di Palestina, di daerah situ, ya Dajjal terbunuh oleh Nabi Isa dengan tombaknya. Ya, the end kisah tentang Dajjal. Dibunuh oleh Nabi Isa putra Maryam. Dan setelah itu ya ada Ya'juj dan Ma'juj. Ini kisah yang enggak kita bahas di sini. Intinya setelah Ya'juj dan Ma'juj pun juga mati, itu dunia aman, damai, sentosa. Di tengah-tengah Nabi Isa alaihissalam. Dan Nabi Isa alaihissalam tidak membawa syariat baru. Artinya beliau mengikuti Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak tepat dikatakan, wah Nabi Muhammad bukan Nabi terakhir. Kenapa? Soalnya ada Nabi Isa di akhir zaman. Enggak. Nabi Isa enggak dengan syariat baru, bukan satu sebagai seorang Nabi baru, tapi Nabi yang sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang ketika datang menurut syariat Muhammad SAW, dihapuslah syariat-syariat sebelumnya. Ketika beliau diminta untuk jadi imam masjid, ya beliau nolak. Imam Mahdi yang jadi imam. Nah, beliau bukan menjadi seorang nabi. Dan ketika itu subhanallah, ya kaum muslimin sangat makmur. Gak ada orang miskin. Semua kaya raya. Bahkan orang bingung kalau ngasih sedekah di mana. Gak ada yang terima sedekah. Ini luar biasa. Bahkan disebutkan unta muda itu kalau zaman kita ini mobil baru beli, ditelantarkan, ya telantarkan saja. Karena orang udah kaya semua, ya orang sudah aman damai. Bahkan anak-anak bermain dengan serigala dan ular, saking damainya saat itu, ya. Dan beliau menjadi pemimpin yang adil, menghentikan peperangan, dan ada sebuah riwayat mengatakan beliau itu hanya selama 7 tahun. Dalam hadis yang lain beliau 40 tahun. Gimana menggabungkan dua hadis ini? Hadisnya, cara menggabungkannya enggak bertentangan. 40 tahun itu usia beliau wafat. 7 tahun itu ketika beliau di akhir zaman. Karena beliau dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit ketika berusia 33 tahun. Yang mau dibunuh oleh orang-orang ya Yahudi. Kemudian diserupakan Isa dengan ya seseorang.
dan ini panjang kisahnya. Ada yang mengatakan dia adalah pengkhianat, murid Isa yang membocorkan tempat sembunyinya Nabi Isa. Ada yang bilang dia adalah murid setia yang meminta kepada Nabi Isa agar diserupakan wajahnya. Ya, yang jelas ala kulli hal kesimpulannya Nabi Isa diserupakan. Sehingga orang-orang Yahudi yang membunuh Nabi Isa itu tidak yakin bahwasanya yang mereka bunuh adalah Nabi Isa. Dan Nabi Isa diangkat Allah Subhanahu wa taala ke langit di umur yang ke-33 tahun dan nanti turun di akhir zaman 7 tahun. Totalnya berapa? 40 tahun. Dan soal Yajuj dan Majuj kita nggak bahas, ya. Kita bahas sesuai dengan ini harus kita imani. Jadi imani di antara dua tanda besar hari kiamat adalah keluarnya Dajjal dan turunnya Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Dan ini bukan dongeng-dongeng. Oh, enggak benar ada Dajjal, enggak ada dalam Al-Qur'an. Subhanallah. Ya. Memang tidak ada ayat yang jelas yang menunjukkan Dajjal di dalam Al-Qur'an, tapi adapun qarinah atau tersirat ada. Arti di antaranya ya adalah tentang tanda-tanda akhir zaman. Ya, kemudian tentang Nabi Isa turun. Karena Nabi Isa turun Dajjal artinya konsekuensinya ada Dajjal dalam ayat tersebut. Kemudian kita lanjutkan waqad kadzabat ba'du tawaifi bil masih dajjal. Qalu li annahu lam yarid fi kitabillahi 'azza wa jalla. Sebagian orang mengingkari adanya ad-dajjal. Mereka bilang enggak ada dalam Al-Qur'an. Wa sunnatu dalilun mustaqilun yajibu 'alaina al-imanu biha wa tahkimuha wal 'amalu bima fiha minan nusus. Kita bilang bahwasanya sunnah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu adalah dalil yang tersendiri yang bisa dijadikan hujjah. Yang kita bahas tadi di awal-awal, nggak mungkin kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hanya mengandalkan ayat-ayat Al-Qur'an saja. Karena ayat-ayat Al-Qur'an itu mujmal, butuh mufasirnya, butuh penerang dan penjelasnya. Itu adalah hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang masalah iman itu adalah keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Dan tentang masalah sebagian tentang masalah sholat juga kita bahas. Meninggalkan sholat, ya, itu kafir. Menurut Imam Ahmad bahkan beliau menjadikan ini sebagai dalil sunnahnya seorang ahlu sunnah. Jadi kalau bilang meninggalkan sholat nggak kafir, oh berarti engkau murjiah atau sebagian orang. Apakah ini benar? Ya, apakah di antara konsekuensi Ahlussunnah mengkafirkan orang yang tidak sholat? Ya, maka kita akan bahas insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Silakan ada pertanyaan. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, alhamdulillah ya kita akhiri. Kepada para jamaah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada jamaah, panitia. Kayaknya nggak ada, Ustaz. Nggak ada ya. Alhamdulillah. Ya, jadi kesimpulannya kita harus mengimani sebagai seorang Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya nanti di akhir zaman, sebelum kita tidak mendapatinya, munculnya Dajjal. Dan Dajjal sudah ada saat ini, ya. Seorang sahabat bernama Tamim Ad-Dari pernah berjumpa dengan Dajjal dalam keadaan terikat. Ya, ini dikenal hadis jassasah. Hadis jassasah, seorang hewan yang enggak kelihatan depan belakangnya karena saking lebat bulunya. Yang dia yang mengabarkan tentang keberadaan Dajjal. Dan kita imani nanti di akhir zaman keluar Dajjal muncul. Setelah dari terikat ini, ya. Kemudian membawa keburukan, ya, dan fitnah, ujian bagi kita orang-orang yang beriman. Di antara cara berlindung dari Dajjal adalah dengan belajar ilmu agama, tahu bagaimana karakteristiknya Dajjal, fisiknya Dajjal, fitnah ujiannya Dajjal, sehingga kita sudah punya benteng, sudah tahu bagaimana cara menghadapinya.
Kan kalau kita pengen melawan musuh itu kan tahu dulu ya bagaimana strategi musuh, kekuatan musuh sebatas mana, biar kita bisa menang melawannya. Kalau kita nggak tahu siapa musuh kita, bagaimana cara dia ya menggoda kita bisa terjerumus. Ini yang pertama. Yang kedua, dengan cara memperbanyak doa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah Dajjal, terutama di akhir salat sebelum salam ya, dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, menghafal 10 ayat yang pertama dan terakhir dari surah Al-Kahfi. Kemudian yang terakhir adalah tinggal di kota Makkah dan Madinah ataupun lari ketika berjumpa dengan Dajjal atau mendengar kabar bersembunyi, jangan sampai keluar. Kemudian kita mengimani juga turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan beliau datang bukan sebagai nabi baru, sehingga beliau tetap menjadi nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau turun untuk membunuh Dajjal, membunuh babi, menghancurkan salib, yang kemudian meniadakan upeti jizyah. Beliau jadi seorang pemimpin yang adil, ya, aman, damai, sentosa ketika itu kaum muslimin, sampai-sampai orang nggak ada yang mau nerima sedekah karena makmur dan ya merasa cukupnya mereka. Kemudian ya Nabi Isa juga diantaranya membunuh Dajjal di gerbang Lut di Palestina, dan ini adalah hal-hal yang harus kita imani, ya, yang harus kita yakini. Kenapa? Karena berdasarkan dengan hadis-hadis yang sahih dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin demikian yang kita bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita bahas tentang masalah hal yang penting, sangat penting sebagai fondasi tentang keimanan. Mengenal apa itu iman, ya, dan bagaimana iman yang sebenarnya, apakah bertambah, berkurang, ataukah sesuatu yang tetap, ataukah bagaimana, kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.